setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kebaikan-Mu melingkupi kami. Engkau Tuhan, amin, yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan Yesus, Kau, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya Tuhan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya Tuhan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Naikkan pujian-Mu dengan syukur, katakan Engkau Tuhan. Nikmati kesetiaan Tuhan. Engkau sumber Kau Yesus, Engkau bersyukur, terima kasih. Di atas segala-galanya kami katakan syukur. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami pada sepanjang pagi hari ini, dengan memulai segala sesuatu bersama dengan Engkau Tuhan. Salib-Mu yang tebus kami. Ura pasyara patakaya rabalaba syara patakaya rabalabala. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. We praise You Lord, we praise You Lord. We bless You Lord with our praise. We bless You Lord with our worship Lord. We bless You Lord, we bless You Lord. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Engkau baik. Sepanjang hidupku kami mengandalkan Engkau. Tak ku tahukan hari esok, namun tetap langkahku maju. Bapa di surga, tak ku tahu akan apa yang akan terjadi pada besok hari atau pagi hari ini. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya iman orang benar itu akan mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran atas dunia ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, sebab tangan Tuhan yang menopang. Hari esok Engkau yang pegang. Kami tidak takut akan hari esok, sebab tangan Tuhan yang selalu menyertai, memegang kami. Haleluya Yesus. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Engkau datang menjumpai kami dengan rahmat-Mu. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Kami sambut perkataan-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Yesus, kami mencintai Engkau. Amin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia hadirat Tuhan boleh segarkan kita pada pagi hari ini. Amin. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Bapa, kami terima pengurapan yang baru. The grace work melalui iman. Kasih karunia bekerja melalui iman. Grace work through faith. Kita sudah belajar tentang kasih karunia di dalam kehidupan Nabi Nuh. Saudara, kasih karunia yang menyelamatkan itu berasal dari Tuhan. Kasih karunia itu bekerja oleh iman. Kasih karunia demi kasih karunia itu adalah pemberian. Itu bukan hasil usaha kita. The grace works through faith and by faith. Kasih karunia Tuhan bekerja karena kasih karunia itu adalah pemberian. Dan pemberian itu ketika kita responi dengan iman, maka akan menghasilkan satu pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Grace works. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan bekerja dan terus bekerja. Semakin iman kita seperti oli yang mengalir di dalam gerigi-gerigi kasih karunia, maka faith itu akan mendorong kasih karunia itu akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang Nabi Nuh, tentang bagaimana dia seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia adalah pilihan Tuhan. Dan kasih karunia itu adalah pemberian. Dan iman adalah kata benda yang merupakan pemberian dari Tuhan untuk menghidupkan kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian 11 hingga kitab Kejadian yang ke-15. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan janji kepada Abraham
bapa dari semua orang Israel dan bapa dari semua orang beriman. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, tinggalkanlah Ur Kasdim dan kamu akan kubawa menjadi bangsa yang sangat besar. Ada beberapa janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, dan iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham menerima janji Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Dan saudara, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar apakah Abraham seorang yang mengutamakan berkat atau dia seorang yang mengutamakan iman. Dari Bapak Abraham kita belajar imannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Nah saudara, bukankah gampang kalau kita beriman jikalau seseorang mendapatkan satu janji yang besar? Saudara bayangkan kalau kita diberikan iming-iming, akan diberikan satu janji yang besar, saudara. Bukankah itu lebih mudah bagi kita untuk beriman? Mari kita belajar, mari kita lihat di sini. Dengan berkat yang begitu besar itu, bukankah itu menjadi satu motivasi yang kuat bagi Abraham untuk mengejar berkat-berkat? Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyelidiki kitab suci. Apakah Abraham itu segampang itu mempercayai karena berkat yang besar itu yang dipercayakan kepada dia? Kebanyakan orang menyukai sebuah pertandingan karena melihat upah yang akan dia terima, upah yang besar yang akan dia terima. Saudara yang diberkati, lebih mudah untuk kita melihat janji berkat itu daripada kita bekerja oleh iman. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita adalah orang-orang yang fokus kepada piala? Apakah kita adalah orang-orang yang fokus kepada janji-janji daripada iman atau segala usaha kita untuk mencapai berkat-berkat tersebut? Orang yang fokus kepada berkat itu baik, tetapi belum tentu benar. Orang yang berfokus kepada proses, maka dia pasti akan memperoleh upahnya. Dikatakan bahwa usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Iman merupakan usaha, tapi bukan upaya kita di dalam mengerjakan kebenaran. Karena iman adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi saudara, itu bukan hasil usahamu. Itu merupakan pemberian dari Tuhan. Iman adalah suatu bentuk pemberian dari Tuhan. Kalau seseorang mampu beriman, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Grace works. And through our faith, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan bersedia bagi kita. Apakah kita hanya fokus kepada piala? Atau kita fokus kepada cara Tuhan bekerja di dalam menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan? Pagi hari ini saudara, mari kita belajar kitab suci. Apakah Abraham orang yang fokus kepada iman, ataukah dia hanya fokus kepada berkat? Dia hanya fokus bagaimana mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita pelajari ini semua bersama-sama. Grace, faith, works. Kasih karunia, iman itu bekerja, saudara. Dalam Kejadian 11 hingga Kejadian 15 kita akan pelajari kehidupan dari Bapak Abraham. Apakah dia adalah seorang yang fokus kepada iman atau dia fokus kepada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Allah Yahweh. Kejadian 12, panggilan Abraham dan bagaimana ia melangkah dengan iman. Ayat 1 berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, sanak saudaranya, dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pontar Bantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyuruh Abram, pada waktu itu namanya Abram, belum disebut Abraham. Pada waktu itu Abram diperintahkan Tuhan, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, apakah pada waktu itu nama Tuhan sudah dikenal oleh bangsa Abraham pada waktu itu? Pada waktu itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari mana Abram mengenal Tuhan? Tapi dia percaya karena dari keturunan Nabi Nuh sampai kepada Abraham, Tera, dan kemudian Abraham, mereka belajar tentang iman kepada Tuhan. Namun pada waktu itu belum banyak orang yang mengalami pergaulan dengan Tuhan, tetapi Abraham adalah orang yang dipilih. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang menemukan Tuhan secara pribadi, engkau adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa bukan yang lain? Kenapa Abraham? Tidak ada kekhususan di dalam diri Abraham selain dia dipilih, ordained, ditentukan, chosen sebagai orang pilihan Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan diberikan isteo, diberikan iman. Iman merupakan kata benda. Jadi itu adalah pemberian Tuhan kepada Abraham. Otomatis begitu pilihan itu terjadi di dalam kehidupan Abram, dia langsung mendapatkan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Sebab iman adalah kata benda, iman adalah sebuah pemberian yang ilahi di dalam diri Abram. Tuhan berfirman kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari mana Abraham kenal tentang Tuhan? Kalau tidak karena Tuhan yang memberikan dia keyakinan dan iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara, iman adalah kata benda, iman adalah pemberian, dan oleh karena iman kita percaya bumi diciptakan dan segala sesuatu diciptakan oleh satu pribadi yang namanya Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang dapat berhubungan dengan Tuhan bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi itu adalah pemberian dari yang Maha Kuasa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, saudaraku yang diberkati, pertemuan dan perjumpaan Tuhan dengan Abraham diawali dengan satu perintah, pergi, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, keluar dari rumah bapamu. Aku akan mengutus engkau ke satu tempat. Satu kata perintah, pergi, keluar, berjalanlah. Dan kemudian janji berkat itu dia berikan di awal dari sebuah pertemuan dengan Abraham. Saya mencatat di situ ada beberapa janji. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, terjadi multiplikasi. Yang kedua, blessing, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, kemasyuran, aku akan membuat namamu masyur. Nah, saudaraku, di dunia ini orang ingin sekali dikenal, ingin ikut idol supaya dikenal. Dan Abram tidak meminta itu, tapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma, aku akan membuat namamu masyur. Siapa yang namanya paling banyak disebut di dunia ini, baik
bagi kalangan orang Kristen maupun kalangan agama seberang, Bapa mereka itu satu, yaitu Abraham. Namanya masyhur, saudara. Yang keempat, engkau akan menjadi berkat, diberkati, dan engkau menjadi berkat. Saudara, Abraham dijanjikan bukan sekedar dia mendapatkan berkat, dia menerima, tapi sebaliknya dia juga akan memberi pada orang lain. Berkatnya yang keempat, dia menjadi blessing bagi orang lain. Lalu kemudian ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang kelima, saudara. Setelah dia diberkati, dia menjadi berkat. Dan Abraham ketika dia menjadi berkat, dia membuat orang lain juga menjadi berkat. Jadi ada satu berkat double dalam kehidupannya. Saudara, janji yang diberikan ini kepada Abraham, apakah itu satu-satunya tujuan hidup Abraham? Yaitu untuk semata-mata mencari berkat, semata-mata menerima berkat. Saudara, saya mau katakan pada hari ini, kalau seseorang hanya fokus kepada piala yang akan dia dapatkan, tapi dia tidak pernah berjuang, saudara, siapapun orang itu, dia pasti akan gagal. Betul, saudara? Dalam satu pertandingan, banyak orang pengen menjadi juara. Dalam satu pertandingan, banyak orang pengen menjadi juara idol, Indonesian Idol. Tapi orang yang hanya fokus untuk menjadi juara nomor satu, dia tidak pernah akan mengalami kemenangan kalau dia tidak fokus kepada perjuangan untuk memperkuat diri agar dia memperoleh janji kemenangan tersebut. Saudara, apakah Abraham fokus pada berkat atau fokus pada iman yang akan membuat dia mampu untuk meraih janji kemenangan? Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan. Lot juga ikut bersama-sama dengan dia. Dia juga membawa Sarai, istrinya. Lot, anak saudaranya atau ponakannya, segala harta benda mereka yang mereka peroleh, dibawa semua, saudara. Mereka kemudian melalui negeri itu sampai ke tanah Sikem. Saudara yang diberkati, lalu firman Tuhan berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, sekali lagi, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ada berkat yang selanjutnya, ada negeri yang dijanjikan kepada keturunan Abraham. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pergi dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasa janji Tuhan kepada Abraham. Dan mari saudara, kita terus melihat firman Tuhan ini. Keseluruhannya ada 6 janji Tuhan, berkat Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan berjanji bahwa bangsa yang lahir dari keturunan Abraham itu akan bermultiplikasi. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Tuhan berjanji dia akan diberkati. Berkat apa saja? Apa saja? Berkat itu apa saja, saudara? Bahkan kekayaan, kehormatan, itu berkat yang luar biasa. Yang ketiga, famous, dikenal. Pertama, membuat namamu masyhur, itu adalah janji Tuhan. Yang keempat, setelah diberkati, bukan sekedar dia menimbun berkat, tapi dia juga akan menjadi berkat. Yang kelima, impact dari berkat yang dia peroleh. Dia bisa memberkati banyak orang. Dan orang ini juga akan diberkati. Wow. Itu sebabnya anak-anak Bapak Abraham itu luar biasa diberkati.
Dan orang-orang Israel merupakan orang-orang terhebat, orang-orang terpintar, orang-orang terkaya di seluruh penjuru bumi ini. Karena mereka membawa berkat dari Abraham. Abraham diberkati, Abraham menjadi berkat. Dan semua orang yang memberkati engkau, Abraham, mereka juga jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang mengherankan sampai sekarang ini, Israel itu banyak sekali dibenci oleh negara-negara di seluruh dunia. Tapi herannya, bangsa yang kecil ini justru semakin diberkati. Dan melalui mereka ada banyak orang yang memberkati. Dan saudara, peristiwa bagaimana Bileam itu diminta oleh Balak untuk mengutuk. Tapi justru perkataan Bileam adalah untuk memberkati. Dan saudara, barang siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Dan barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Nah saudara, itu janji Tuhan yang tidak ada di bangsa lain manapun. Ada satu bangsa yang kalau kita memberkati bangsa ini justru akan memperoleh banyak berkat. Saudara, pujilah dirimu. Berkati bangsa Israel dalam doa-doamu. Maka berkat itu akan kembali kepadamu. Berkati dengan kedua tanganmu dan katakan, berkatilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkati bangsa Israel. Maka engkau sendiri akan diberkati. Orang yang mengutuk Israel justru akan menerima kutuk. Wah, impact-nya luar biasa terhadap keturunan Abraham dan bangsa yang lahir dari keturunan Abraham ini. Saudara, yang keenam, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Berbicara soal tanah Kanaan di mana mereka berpijak pada waktu itu, Tuhan berjanji tanah ini akan ditaklukkan. Memang pada waktu Sem, Ham, dan Yafet, Ham itu yang tidak menutupi aurat ayahnya beroleh kutuk. Dan Kanaan ini dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada Israel. Tanah perjanjian, janji yang keenam, berkat yang akan diterima oleh Abraham. Saudara, apakah Abraham fokus kepada berkat? Apakah Abraham sibuk mengejar-ngejar berkat? Janji berkat ini, dia terima, dia aminkan, dan dia percaya dia akan menerimanya. Tapi Abraham bukan orang yang murahan. Abraham bukan orang yang duduk ongkang-ongkang kaki lalu dia berkata, saya pasti menerima semua berkat itu. No, saudara. Dia hidup dengan iman percayanya kepada Allah. Itu sebabnya imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, jangan fokus kepada berkat. Kita percaya kepada janji berkat Tuhan. Itu boleh, amin. Tapi untuk menuju ke sana, seseorang yang mengejar suatu piala dan mahkota, dia tidak sekedar bermimpi dan berhayal menerima mahkota. Tapi bagaimana dia berjuang dengan iman untuk menuju ke sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang iman. Fokus pada iman dan bukan kepada berkat. Berkat itu pasti, tapi untuk menuju pada berkat, saudara, ada perjalanan iman yang harus saudara dan saya lakukan. Faith and doubt. No, saudara. Jangan biarkan keraguan itu terjadi. Trusting God through hard times. Kita belajar sedikit tentang iman. Iman itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani adalah kata-kata yang sangat berhubungan. Percaya, iman, yakin berasal dari kata dasar yang sama. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani yaitu eman, aman, saudara. Dan verba dalam bahasa Yunani yaitu pisteo atau peito. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah iman dan percaya dan yakin dalam Alkitab sering mengandung komponen-komponen makna sebagai berikut, yaitu percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Yang kedua, mengandalkan dan mempercayakan diri. Yang ketiga, setia dan taat. Saudara, Abraham adalah bapa orang beriman. Dia percaya dan menerima semua yang disampaikan kepada dia melalui Allah Yahweh. Dia percaya dan menerima semua itu benar. Dia mengandalkan Tuhan, dia mempercayakan diri, dia setia, dia taat, bahkan dia berjuang untuk iman yang dia percayai. Jadi saudara, bukan sekedar menanti, oh nanti saya akan terima. Enggak. Tapi kita ada perjuangan untuk menjaga iman kita supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, iman itu sumbernya adalah pemberian. Iman itu adalah kemurahan dari Tuhan. Iman itu adalah sumbernya dari kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Allah artinya iman itu merupakan
pemberian, gift, karunia dari Allah. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang bisa menerima kasih karunia Allah. Di dalam Kisah Rasul 13:48 dikatakan, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Saudara bayangkan, orang yang tidak mengenal Allah itu bisa bergembira. Karena mereka menerima sesuatu. Sama seperti Abraham yang tadi kita belajar di dalam kitab Kejadian 12. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya, pergi keluar dari rumah saudaramu, dari rumah ayahmu. Dan tiba-tiba saja dia percaya. Saudara, iman is a gift from God. Mendengar itu, mendengar firman, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dari mana mereka memiliki kekuatan untuk bersuka cita? Dari mana mereka memiliki kekuatan untuk bergembira? Dari orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Dan kemudian mereka memuliakan firman Tuhan. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang yang mendengarkan firman Kristus, dia menerima benda, iman, pisteo. Pisteo itu adalah benda, kata benda. Percaya adalah kata kerja, usaha manusia untuk percaya. Tetapi iman itu adalah kata benda, itu adalah pemberian. Itu merupakan sebuah unsur yang hanya diberikan oleh Tuhan untuk mempercayai bahwa segala makhluk diciptakan benar daripada Tuhan. Iman is a confirmation in our heart. Kemudian kita meresponinya dengan percaya. Mereka yang tidak mengenal Allah bergembira dan memuliakan firman Tuhan karena mereka sudah menerima iman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu bukan kata kerja. Percaya adalah kata kerja. Iman itu adalah sebuah pemberian yang tiba-tiba ada di dalam dirimu yang membuat engkau memiliki kemampuan untuk percaya terhadap semua janji Tuhan. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ada sedikit perbedaan antara iman dan percaya. Iman adalah kata benda, percaya adalah kata kerja. Iman adalah sebuah pemberian daripada Tuhan. Dia berikan di dalam hati dan roh kita. Ketika iman itu ada, kita memiliki kuasa, kemampuan, kekuatan untuk percaya even more kepada Tuhan. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata ditentukan itu dipakai bahasa Inggris, yaitu di King James Version, di ASV, dan terjemahan RSV, yaitu ordain, ditetapkan. Ditetapkan ini memang dicap, ditetapkan, dilantik, dimateraikan, saudara. Jadi orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Abraham ditentukan, ordained by God, chosen, dipilih by God, destined, ditentukan, ditandai atau mark out oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan. Pertanyaannya tentang predestinasi, tentang aliran Calvinis, tentang aliran Armenian. Saudara, orang yang ditentukan, berarti sudah sejak lahir ditentukan. Ya, saudara, sudah sejak lahir sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi iman ini bekerja di dalam diri kita melalui respon kita untuk, ya Tuhan, saya percaya. Dan iman sebesar biji sesawi itu akan sanggup memindahkan gunung. Sedikit saja respon dari Anda, saudara, maka iman itu akan hidup menjadi satu kepercayaan dan kata kerja di dalam diri kita untuk, God, I believe in you. God, I believe in you. Iman yang ditentukan itu adalah hasil regenerasi, itu kedaulatan Allah yang membuka hati manusia. Wow, saudara. Iman itu adalah pemberian, dan iman itu membuka hati manusia, dan manusia yang berespon ketika dia menerima. Saudara, iman is a gift. Giving to you, and if you receive it, you will see. Kepercayaanmu akan menjadi satu iman yang sangat besar. Itu terjadi di dalam diri Abraham. Dalam Roma 4 ayat 1-8 berkata seperti ini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Percayalah Abraham kepada Tuhan. Tuhan memberikan Abraham iman. Abraham merespon terhadap iman, yaitu dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi, saudara, dalam hal ini, Abraham tidak bekerja. Abraham tidak berupaya. Tapi, karena dia percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, dia disebut sebagai orang beriman. Saudara, how the grace works? Ada tangan Tuhan yang menjamah orang yang berdosa. Ada tangan manusia yang berkata, God, ini aku. Ketika dia merespon yang memegang tangan Tuhan, dia berkata, engkau anak yang dibenarkan. Amin, saudara. We're not working for the salvation. Kita tidak kerjakan apapun untuk sebuah keselamatan. Kita hanya receive from God. And God will hold your hand, and bring you to the salvation. How the grace works? Respond to God. How the grace works? Receive the faith from God. Receive and we trust in Him. We grab His hand faithfully. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Wow, indah sekali saudara. Kita hanya berseru kepada Tuhan. Dan tangan kita kemudian dapat menjangkau tangannya dan berkata, aku yang berdosa ini diselamatkan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi, di covering dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bukan sekedar tidak diperhitungkan kesalahannya, malah diberkati. Saudara, imagine your life. You're working for faith. You just receive the faith and you trust in Him and you receive all the glory from God. Just grab His hand. Hanya tangkaplah tangan Tuhan dan berkata, God, I believe in you. I have faith in my heart because you give it to me. By the grace of God, I have faith. Paham ya sampai di sini saudara? Saya berdoa bahwa Tuhan memberikan understanding dalam kehidupan kita. The grace works. Kasih karunia Tuhan bekerja di dalam diri Nuh, di dalam diri Abraham, oleh karena kita diberikan iman, dan iman itu membuat kita mampu untuk percaya dan pegang tangan Tuhan. Pagi hari ini saudara, percaya bahwa engkau telah menerimanya. Abraham dibenarkan bukan karena dia kerja keras, tapi karena dia percaya. Lalu Tuhan berkata, ini anak yang dibenarkan. Ya memang iya, karena dia yang sama-sama manusia berdosa dengan Adam dan Hawa, dia dibenarkan karena meresponi Tuhan. Luar biasa ya saudara. Hanya dengan meresponi Tuhan, engkau dibenarkan. Bukankah itu sungguh merupakan satu kasih karunia? Hanya dengan meresponi Tuhan, engkau dibenarkan. Tidak ada syarat yang lain. We bless you, the people of God. Kami memberkati engkau yang ada di sana yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Gak perlu kamu buat apa-apa. Hanya dengan engkau angkat tanganmu dan pegang grace of God, kamu sudah menerima. Tuhan memperhitungkan percayamu sebagai satu kebenaran engkau orang yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Yes, amen. Yes, amen. Saya percaya hari ini Injil disampaikan dan engkau dibebaskan, dimurnikan, diselamatkan. Saudara, bukti bahwa Abraham lebih fokus pada iman dan bukan berkat. Sekalipun dia sudah menerima 6 janji berkat yang luar biasa. Spektakuler, saudara. Tapi dia nggak fokus bagaimana, hanya sekedar nunggu supaya berkat itu datang sama dia. No, saudara. Orang yang benar itu hidup oleh iman. Mahkota kemuliaan itu akan kita peroleh kalau kita jaga iman kita. Kita nggak jaga mahkota kita, Tuhan yang jaga mahkota kita. Untuk menuju ke sana, Tuhan sudah bilang, jangan kehilangan imanmu.
ada 3 bukti yang kita pelajari di sini bahwa Abraham tuh lebih fokus pada iman. Dia nggak fokus pada berkat. Dia tahu kalau dia kehilangan iman, berkat itu nggak akan dia dapatin. Kejadian 13. Pada waktu Abraham dan Lot memiliki kekayaan yang sudah semakin banyak, semakin berlimpah. Dan sudah tidak terhitung berkat-berkat yang mereka miliki. Jadi kemudian diputuskanlah, baiklah mereka mengambil jalan masing-masing. Dan saudara, Abraham sangat kaya, Lot sangat kaya. Dalam hal mereka mau memilih jalan masing-masing, Abraham tidak serakah. Dia mempersilahkan ponakannya yang jauh lebih muda daripada dia. Pilihlah, entah engkau menganan atau mengiri, engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Dia memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk membuat sebuah pilihan. Dan dia akan menerima apapun keputusan dari Lot. Lot yang masih muda, yang sebenarnya waktu itu dia sudah kaya raya, dia melihat ke seberang lembah Yordan. Dan dia memilih, saya mau ke sana. Lembah Yordan itu kalau di tanah Kanaan, itu lembah yang subur. Kalau Abraham mau egois, Abraham akan berkata, bukankah janji ke-6 yang diberikan kepada saya akan menduduki negeri ini, tanah Kanaan ini. Kalau Lot memilih tanah Kanaan ini, bukankah dia akan merebut janji yang ke-6 yang dijanjikan Tuhan kepada saya? Seandainya Abraham berpikir seperti itu. Tapi saudara, kenyataannya dia tidak memikirkan seperti itu. Kalau dia fokus kepada janji berkat, janji yang ke-6, tanah Kanaan itu akan menjadi hak dia. Tetapi Lot memilih tanah Kanaan, lembah Yordan, yang di seberangnya itu adalah tanah Kanaan. Kalau Abraham fokus pada berkat, dia nggak akan izinkan Lot ke sana. Tapi yang luar biasa, dia membiarkan Lot memilih sesuai dengan apa yang dia mau. Karena Abraham tahu perjanjian itu diberikan kepada Abraham, kepada dirinya. Apapun yang saat ini terjadi, kalau Lot yang lebih dulu mau ke sana, dia nggak khawatir, dia nggak takut kehilangan berkat. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia izinkan Lot pergi ke sana. Sayang sekali, justru pilihan Lot itu salah. Dia pergi ke lembah Yordan. Dia terjebak dengan Sodom dan Gomora. Dia terjebak dengan kehidupan hedonisme, kehidupan penuh dengan penyembahan berhala dan percabulan di Sodom dan Gomora. Dalam hal ini, Abraham telah bertindak dengan tepat, yaitu dia tidak memilih berdasarkan penglihatan jasmani. Saudara, orang yang fokus pada berkat, dia akan tergoda dengan penglihatan jasmani. Saya kok yang dijanjikan, saya dong yang harus ke sana. Kedagingan yang muncul justru membuat orang semakin jauh dari berkat karena melihat dengan mata jasmani. Abraham tidak berebutan wilayah, melainkan ia mengalah pada pilihan Lot. Dan dia tidak kehilangan satupun daripada janji Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa Abraham lebih fokus pada iman dan bukan pada berkat. Di Kejadian 14, ada peperangan terjadi antara raja-raja yang ada pada waktu itu. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi waktu peperangan terjadi di dalam Kejadian 14? Saudara yang diberkati, Abraham mengalahkan raja-raja di timur. Ya, ada banyak raja-raja di timur, yaitu ada Kedor, Laomer, raja-raja yang bersama dengan dia, dan ada begitu banyak bangsa-bangsa, raja negeri Gomora, raja negeri Seboim, raja negeri Bela, raja negeri yakni negeri Soar, dan kemudian melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Emrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Eleasa. Dan saudara, di mana ada raja-raja itu, kemudian segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga ada Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Nah saudara, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu.
Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, dikerahkannyalah orang-orang terlatih untuk mengejar musuh-musuhnya. Itu ada 318 orang, saudara. Kemudian dia dan hambanya itu melawan musuh, kemudian mengalahkan musuh-musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya serta harta bendanya dibawanya kembali. Dan saudara, peperangan ini dimenangkan oleh Abraham. Jadi Abraham cerdas, Abraham juga seseorang yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Ketika mereka saling berperang satu dengan yang lain, ya, Abraham justru menyelamatkan keponakannya ini, saudara. Dan mereka berkemenangan. Hal yang luar biasa, saudara. Lot salah memilih tempat, Lot terlibat dengan peperangan, Lot kemudian hartanya dibawa oleh musuh. Abraham datang sebagai pahlawan untuk menolong Lot. Terbukti bahwa ini orang, Abraham, tidak kehilangan berkat sedikit pun. Malah justru dia yang kelihatannya kehilangan tanah Kanaan, lembah Yordan itu, dia justru memiliki kekuatan, kuasa, dan mengalahkan musuh-musuh yang mengalahkan ponakannya. Dikalahkannya itu raja-raja yang ada. Lalu kemudian setelah Abraham kembali dan mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, Raja Sodom keluar menyongsong dia di lembah raja. Datang juga Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Raja Salem itu adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika dia ketemu dengan Abraham, dia memberkati Abraham. Abraham terdorong hatinya untuk memberikan kepadanya persepuluhan kepada Raja Salem. Lalu ada Raja Sodom yang berkata, berikan kepada orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda, jarahan dari peperangan yang ada. Tapi Abraham menolak. Abraham bilang, aku tidak mau mengambil apapun dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang dan tali kasih pun aku tidak mau. Supaya jangan Raja Sodom berkata, oh aku yang memberikan kekayaan kepada Abraham. Aku tidak mau. Aku tidak sekali-kali. Dia hanya mau mengambil apa yang dimakan oleh bujangnya dan orang-orang yang pergi bersama dengan dia, yakni beberapa orang di antaranya. Hanya itu yang mau diambil. Dia tidak mau mengambil jarahan yang ditawarkan oleh Raja Sodom. Nah, saudara, bukti yang berikutnya bahwa Abraham ini adalah seseorang yang tidak fokus pada berkat. Dia tidak mau menerima tawaran pemberian Raja Sodom dari hasil-hasil jarahan peperangan. Karena dia tahu Raja Sodom ini, Sodom dan Gomora. Raja Sodom ini adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Dia menolak pemberian penawaran dari Raja Sodom. Tapi kepada Raja Salem yang adalah imam Allah, Melkisedek, dia berikan persepuluhan. Kejadian 14 ayat 21 berkata, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang, tali kasut pun, no. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham jadi kaya. Wow, saudara, harga dirinya sangat tinggi. Abraham memang udah kaya, tapi kalau dia memakai logikanya, dia menerima kok satu pemberian. Tapi dia memiliki iman logis yang lebih daripada itu. Kalau aku terima sedikit pun daripadamu, apa kata orang nanti bahwa aku dikatakan aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu sepotong benang tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, supaya engkau Sodom jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Menjadi kaya bukan tujuan dari Abraham. Dia lebih mementingkan bagaimana integritas dia, bagaimana dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia memilih untuk memberkati Melkisedek dengan perpuluhan. Dia lebih memilih memberi karena dia tahu ini yang benar, memberi kepada hamba Tuhan, daripada dia menerima dari orang yang kafir, sekalipun itu banyak. Jadi saudara, itu merupakan satu perbedaan yang luar biasa. Betapa Abraham sangat mementingkan iman. Waktu dia memilih lokasi, Lot memilih dengan mata jasmani.
Abraham mengalah. Dia tidak fokus pada egonya. Waktu Abraham berperang dan dia memiliki peluang kesempatan untuk menerima jarahan, dia tidak mau terima dari Raja Sodom. Dia malah memberkati hamba Tuhan. Artinya, saudara, Abraham, dia memiliki kualitas iman oleh karena pemberian Allah, yaitu iman di dalam dirinya. Dia tahu membedakan mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Mengejar berkat bukan tujuan utama, tapi menjaga hidup itu merupakan cara yang berkenan kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Jangan bingung. Orang Manado bilang jangan bingung dengan berkat. Tapi fokuslah kepada menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bukti bahwa Abraham lebih fokus pada iman dan bukan pada berkat. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepadanya. Abraham percaya kepada Tuhan, maka imannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Di mana pada Kejadian 15 Tuhan mengulang kembali janjinya bahwa dari keturunanmu lah engkau akan mendapatkan keturunan. Karena waktu itu dia sempat ragu. Di ayat 15 ayat 1, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham sempat ragu, Tuhan apa yang akan kau berikan padaku? Aku akan meninggal. Aku belum punya anak, padahal engkau berjanji aku akan punya banyak keturunan. Aku nggak punya anak dan yang akan mewarisi rumahku adalah hambaku, Eliezer. Lagi kata Abraham, engkau tidak berikan kepada aku keturunan, sehingga hambaku nanti menjadi ahli waris. Tuhan bilang, no, engkau tidak akan mewariskannya kepada orang lain. Anakmu lah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan bawa kepada Abraham keluar, lihat bintang di langit, hitung bintang itu jika engkau dapat hitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, bahkan seperti pasir di laut. Abraham kemudian percaya. Saudara, bukti yang ketiga bahwa Abraham percaya pada janji Tuhan sekalipun ia belum melihat. Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkannya sebagai satu kebenaran. Bukti bahwa Abraham lebih fokus pada iman dan bukan berkat. Dia percaya setiap janji Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita, saudara? Janji Tuhan dia berikan, tapi itu bukan segala-galanya. Untuk menuju ke sana, ada hal yang harus kita jaga. Jaga mata kita, jaga hati kita, jaga pemberian kita, jaga persembahan kita, jaga pemberian hidup kita, jaga hati kita untuk tidak kehilangan kepercayaan. By grace, through faith. Oleh karena anugerah, melalui iman, Abraham berhasil untuk menjaga kehidupannya di dalam takut akan Tuhan. Hanya oleh anugerah melalui iman. Hanya oleh anugerah Abraham bisa mengalahkan Kedor Laomer dan raja-raja yang menjadi musuh-musuhnya. Dia bisa menang, mengalahkan musuh-musuhnya dan menyelamatkan Lot. Hanya karena oleh anugerah melalui iman. Karena dia beriman, dia tidak sembarangan menerima pemberian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sudahkah kita menjaga hidup benar? Menjaga diri terhadap pemberian yang bukan daripada Tuhan. Itu merupakan hal yang penting. Saudara, saya pernah tergoda untuk menerima hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan itu membawa pada penyesalan. Karena itu bukan berkat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Abraham berhati-hati di dalam menjaga dirinya terhadap sebuah pilihan. Jalan hidup, dia hati-hati sekali. Dia berikan pilihan kepada Lot. Dan dia mengalah. Dan dia hati-hati sekali di dalam menerima. Saudara, jangan pikir sebagai hamba Tuhan, semua yang diberikan itu berkat. Tidak, saudara. Karena kita hamba Tuhan, semua perpuluhan kita anggap berkat. Karena kita hamba Tuhan, semua persembahan kita anggap itu berkat. Karena kita hamba Tuhan di gereja, diberikan semua persembahan, semua kita aminkan itu berkat. Tidak semua itu berkat, saudara. Ketika Raja Sodom ingin memberi kepada Abraham, Abraham bilang, tunggu dulu. Jangan aku terima ini. Dan engkau bilang bahwa Abraham sudah menerima sesuatu daripadamu. Abraham memilih untuk memberkati Melkisedek. Memberi
itu lebih baik daripada menerima. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan harus menerima, sebaiknya kita peka dulu. Jangan semua saudara terima. Semua diterima dengan alasan, saya kan hamba Tuhan. Saya menerima semua pemberian. Tidak, saudara. Dari Abraham kita belajar, tidak semua pemberian itu baik. Lihat dulu motivasinya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Dia melayani di satu gereja, hamba Tuhannya sangat taklek, apalagi kalau soal keuangan. Lalu dia mengenal ada satu oknum wanita yang, mohon maaf, hidupnya bukan untuk mencari berkat yang halal. Dia hidup sebagai perempuan yang, mohon maaf, dengan hubungan-hubungan terlarang, dia memperoleh yang namanya finansial. Lalu dia bilang kepada perempuan itu, saya menolak perpuluhan Anda. Saudara harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan menikmati persembahan yang tidak halal di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menerima perpuluhan saudara. Hamba Tuhan itu selektif. Dia katakan kalau saudara mau memberi bagi Tuhan, saudara harus pastikan berkat itu adalah berkat yang kudus daripada Tuhan. Kalau itu berkat itu tidak kudus, sebaiknya saudara jangan bawa ke rumah Tuhan. Seringkali hamba Tuhan tidak tahu asal berkat itu dari mana, asal pemberian itu dari mana. Tetapi hamba Tuhan ini mengajarkan, kalau yang kau dapatkan itu bukan berasal daripada Tuhan, hentikan itu segera dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, seorang hamba Tuhan harus mengajarkan apa yang benar. Abraham mengajarkan apa yang benar kepada Raja Sodom. Aku tidak mau menerima pemberianmu karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya sekedar buka tangan menerima, tapi jadi hamba Tuhan harus buka tangan untuk memberkati. Dan dengan berkat itu, kita menegur, kita mengingatkan, kita mengembalikan berkat itu kepada yang lain. Sebab sama seperti janji Tuhan, di dalam 6 janji Tuhan kepada Abraham, dia diberkati untuk menjadi berkat. Abraham tahu, saya kaya kok, saya sudah diberkati. Saya berikan perpuluhan kepada Melkisedek, saya tidak kekurangan apapun. Dan dia menjadi diberkati dan sangat diberkati. Saudara, by grace through faith, melalui anugerah Tuhan, dan oleh anugerah daripada Tuhan, lahir iman. Iman itulah yang kita jaga supaya kita akan menuju pada happy ending di dalam Tuhan. Always put God first. Selalu letakkan Tuhan sebagai awal dari setiap rencana dan keputusan kita. Faith, forwarding all issues to heaven. Faith itu bisa juga berarti utamakan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. As faith grows, so comes the blessing of obedience. Seiring dengan iman yang bertumbuh, demikian pula berkat dari sebuah ketaatan kepada Tuhan. Pagi hari ini pelajaran firman Tuhan sampai di sini, saudara. Ingat, jangan sembarang menerima, tetapi berilah apa yang ada padamu. Belum tentu yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Kita harus selektif, karena bukan sekedar menerima janji, tetapi menjaga hidup benar menuju kepada janji Tuhan, itu yang jauh lebih baik. So, saudara, apakah engkau mengejar berkat? Ataukah engkau menjaga iman? Pilihlah iman, maka itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Always put God first, and the blessing will follow. Mari kita satu dalam doa. Forwarding all issue to heaven. Kami bawa segala sesuatu, pergumulan kami kepada surga. Kami sudah diberkati dan sangat diberkati. Abraham tidak kekurangan satu apapun ketika dia memberikan berkat kepada Raja Salem, Melkisedek. Bahkan dia tidak kekurangan suatu apapun ketika dia menolak satu pemberian dari Raja Sodom. Justru dia diberkati dan sangat diberkati.
Tuhan memperhitungkan iman daripada orang-orang benar yang menolak satu pemberian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang liar di dalam merebut janji Tuhan. Justru Abraham terlatih imannya untuk tidak lapar mata seperti Lot. Dia tidak sembrono di dalam merebut janji Tuhan di tanah Kanaan, di lembah Yordan. Tapi dia buka hati terhadap waktu Tuhan yang terbaik. The blessing of God will never ever leave us. Berkat Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tapi justru berkat Tuhan akan mengejar pada saat kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Kami buka tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Kami tidak mau sembarangan menerima berkat atau pemberian. Jangan sampai kami menerima kutuk, bukan berkat. Bapa di surga, Bapa yang baik dalam hidup kami. Ajar kami untuk terlatih berperang, supaya kami mengenal musuh kami dan menolak pemberian dari musuh, tetapi kami menerima pemberian yang murni daripada Tuhan. Bless to bless. Berkati untuk menjadi berkat. Kami tidak khawatir dengan apapun. Kami tidak akan salah melangkah oleh karena jalan kami ada di jalan. Masih lagi pada hari-hari yang ke depan Engkau memberkati kami Tuhan. Kami sudah mengawali hari-hari ini untuk belajar tentang kitab Kejadian. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Sehingga kami blessed to be, diberkati untuk jadi berkat. Dan barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Tuhan kiranya memberkati bangsa Israel. Tuhan yang memberkati bangsa Yahudi. Tuhan yang memberkati bangsa pilihan Tuhan. Kami percaya ketika Israel diberkati, kami juga akan diberkati. Kami tahu memilih mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. We are so blessed. Thank you, Lord. We receive your blessing. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Always put God first. Amen. As faith grows, so comes the blessing of obedience. Semakin kita tumbuh dalam iman, semakin kita bertumbuh dalam berkat dan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Blessed to bless.